Oke, balik lagi sama gua Mirza di channel Stream With Me nih. Kali ini gua bakal bahas salah satu controller gamepad ya, atau bahasa guanya ya, zaman-zaman gua tuh bilangnya adalah joystick cuy. Nah, ini buat kalian yang memang lagi jenuh dengan main game-game mobile yang kalian harus touchscreen terus. Nah, sekarang waktunya kita beralih lagi ke arah klasik menggunakan yang namanya gamepad cuy. Kali ini gua punya salah satu gamepad recommended banget nih dari NYK Nemesis, yang dimana ini memiliki banyak fitur. Nah, zaman gua dulu gamepad aja. Tapi sekarang ternyata gamepad sudah melakukan perubahan yang sangat besar. Sehingga banyak beberapa fitur yang bisa kita maksimalkan untuk experience bermain game kita cuy. So, kalian buat semua nih, salah satu gamepad terbaru dari NYK, yaitu adalah NYK Aeros GP400. So, oke, ini adalah barangnya yang sudah gua coba tadi cuy ya. Dan menurut gue ini ternyata ya gamepad sekarang itu malah bikin gua pusing karena banyak fitur juga. Ya mungkin beda zaman sih. Kalau anak-anak sekarang ya, generasi sekarang mungkin ngelihatnya kayak ya udah biasa aja sih bang gitu kan. Cuma tinggal mode tambah satu mode, mode 2, mode 3, ada mode X input, D input. Zaman gua ya udah gitu kita main ya analog, namanya juga joystick analog ya, kita bermain analog aja. Tapi sekarang ini analog bisa masuk ke dalam era digital, yang dimana sekarang ada beberapa fitur dari si mousepad termurah NYK ini yang bisa kita maksimalkan untuk experience bermain game kita supaya lebih masif lagi. Ditambah pun untuk keawetan dari joysticknya ini. Ingat nggak, zamanku tuh kita joystick itu kayak bisa di tek kayak gitu kan. Kalau sekarang nggak usah cuy, karena ada yang namanya mode turbo. Nah, semuanya bakal gue jelasin nanti di NYK Gamepad Aeros ini cuy. Yang pertama kita bahas dulu dari segi si unboxingnya. Nih, nah kalau misalkan kalian nanti beli, kalian ya layaknya kayak beli si gamepad cuy. Ada logo warna hijau, plastik itu kayak kita beli suatu mainan. Nah, begitu kita buka, kita akan lihat langsung desain dari si gamepadnya ini yang menurut gua ya ini modelnya model Xbox controller gitu cuy. Nah, cuma ada sedikit berbeda di sini, ada kayak sentuhan NYK Nemesis-nya kayak gitu. Kalau misalnya Xbox kan ya Xbox banget. Kalau ini ada perpaduan Xbox plus juga dengan customize dari desain si NYK-nya. Ya bentuknya dia controller Xbox, cuman di sini dia memadu-madankan dari style Xbox ke si NYK Nemesis-nya. Dan ini perpaduan warna antara hitam dan kuning yang mengidentifikasi bahwa ini adalah NYK Aeros GP400. So, jadi kalau misalnya kalian yang pengen beli warna hitam plus kuning itu adalah NYK Aeros GP400. Nah, NYK Aeros GP400 ini adalah controller berbasis kabel USB-A yang bisa kalian colokin ya, atau bisa kalian konekkan ke dalam PC, smartphone, terus juga STB cuy. Nah, sekarang kan STB sekarang tuh udah ada game-gamenya nih. Nah, yang nggak cuma sekedar nonton film, kalian pun bisa bermain game. Nah, untuk experience yang lebih oke lagi, kalian bisa pakai si NYK GP400 ini atau si NYK Aeros ini cuy. So, oke, sekarang kita bahas lebih detail lagi untuk masalah desainnya. Desainnya ya seperti ini. Nah, di sini tuh dia tombol analognya itu berada di atas. Ya kalau zaman gua kan tombol apa namanya? Kok bedainnya analog dan apa ini ya? Tombol kursor, bukan kursor ya. Ya pencetannya ini itu berada di atas. Kalau sekarang analognya berada di atas. Nah, jadi ada beberapa tombol yang ngebuat gua awalnya ini pusing ya. Controller sekarang tuh bikin pusing gitu. Jadi ada tombol select, turbo, makro, start dan mode. Nah, ini memang kalian harus pelajari di user manualnya cuy. Begitu kalian beli ada user manual ini kalian baca dulu karena pusing. Apalagi untuk generasi zaman gua ya. Kalau zaman anak-anak zaman sekarang mungkin ngerti, tapi zaman gua nggak akan ngerti. Nah, di sini dia untuk masalah tombolnya dia mengikuti konfigurasi dari Xbox, yaitu pakai Y, X, B, dan A. Nah, ini ada yang uniknya lagi cuy. Kalau misalkan kalian tahu kan dalam suatu controller itu hanya sekedar ada L1, L2 gitu. Nah, sekarang ada lagi tombol belakangnya itu adalah M1 dan M2. Yang ini fungsinya pun juga kadang gue ini bingung ini buat apa. Malah dibikin kagok tahu. Di saat gue lagi main nih, kepencet ya bagian belakangnya ini tuh kepencet. Nah, ini nggak tahu nih, mungkin untuk beberapa game sekarang ada di konfigurasi M1 M2 ini malah makin ngebantu, tapi menurut gue sendiri agak sedikit annoying, ngeganggu kayak gitu cuy. Ya tapi nah sini bisa kita konfigurasi ulang, bisa kita disable, bisa kita matiin supaya si tombol belakangnya nih M1 dan M2 nya itu biar nggak kepencet. Oke, dengan panjang kabelnya di sekitaran 2,5 meter nih, memungkinkan kita agak lebih jauh ya. Jadi memang lebih cocoknya sih kalian mainnya di PC. Kalau di TV kalian harus agak dekat cuy. Berarti misalnya TV kalian 50 inch itu nanti buat mata kalian silau. Jadi lebih cocoknya kalau misalkan yang mode wired ini, mode kabel ini, kalian lebih cocoknya mainnya di PC aja yang nggak terlalu jauh. Ya kabel 2,5 meter ini menurut gua kurang panjang sih. Lebih oke sebenarnya kalau gamepad ini tuh mode wirelessnya. Nah, tapi nanti di next video gue bakal ngebahas nanti dari NYK lagi yang mode wirelessnya. Nah, sekarang kita mode kabelnya dulu. Oke. Ada banyak tombol yang ada dalam si gamepad ini yang buat gue pusing. Ya. Dari sini gue bakal bahas nih
kayak fiturnya nih. Fiturnya apa? Kenapa bisa tombolnya sebaiknya? Karena dia memiliki banyak fitur. Nah, ini sini bakal jelasin fitur dari si NEK Aeros GP400. Nah, NEK Aeros GP400 memiliki fitur. Yang pertama dia ini ya kabel tadi menggunakan USB connection. Nah, dia pun juga memiliki dual vibration experience, bisa getar-getar ya. Nah, lalu dia juga memiliki macro setup button yang dimana kalian ini malas buat kayak apa yang namanya nge-GB game kalian sendiri, kalian bisa ngeset si makro gamenya ini pakai tombol yang ada di makronya ini cuy, dan kalian bisa langsung rekam semuanya. Nah, di sini pun juga dia sudah support oleh yang namanya X input dan D input. Apa sih itu ya cuy ya, D input dan X input? Jadi kayak gini lah, kalau misalnya kita colokin dulu gamepad zaman dulu ya ke PC kita, dia langsung kontrolernya itu mengikuti default dari si Microsoft-nya. Nah, kalau sekarang nih si X inputnya ini tuh sudah diperbarui dengan controller yang lebih memperbaharunya lagi. Sebenarnya nggak terlalu jauh antara X input dan input ya, dan gua pun di sini belum terlalu menguasai sih apa bedanya. Dengan adanya X input dan D input ini bisa kita rubah secara manual di bagian si mode gamepad-nya ini. Dengan kita mencet tombol modenya, dia akan berubah antara D input dan X input. Makanya user manualnya kalian wajib dibaca cuy. Nah, di sini pun juga dia fitur yang lainnya, Xbox default button yang tadi gue bahas juga, lalu memiliki juga fitur ergonomic design yang menurut gue handlingnya cukup enak, kecuali ya tadi tombol M1 dan M2 nya kadang suka kepencet, yang menurut gue ini agak sedikit sih apa gitu yang takutnya ngeganggu experience kita. Nah, cuman bisa kita disable. Lalu di sini pun juga ya tadi gue bilang bahwa si gamepad ini tuh support di multi platform cuy. Oke, di sini gue bakal lebih detail lagi dari masalah fungsi ataupun dari si fitur si gamepad ini. Nah, di sini kita tadi ngomongin masalah yang namanya X input. Nah, begitu kita colokin si gamepad ini ke dalam si monitor, dia bakal otomatis akan membuat si gamepad ini tuh masuk ke dalam mode X input, yang dimana dia sudah masuk ke dalam mode controller yang sudah diperbaharui oleh dari si Microsoft-nya itu sendiri. Ya, kalau kita masuknya ke dalam komputer. Nah, tapi kalau misalnya kayak zaman gue ya, orang-orang kayak gue ini kan nggak ngerti masalah D input dan X input, makanya mungkin dibilangnya adalah D input. Nah, kalau misalnya kita pengen berubah ke zaman kontrol zaman dulu, kita bisa pencet tombol modenya ini secara beberapa detik dan dia masuk ke dalam D input. Yang dimana ya dia ini bakalan ngedefault ke dalam zaman Microsoft zaman dulu gitu ya. Misalkan kayak kita main FIFA, tendangnya pakai X kayak gitu, terus kayak ngopernya pakai S, ngelupan lambung pakai segitiga kayak gitu kan. Nah, cara kan atau pakai tombol yang atasnya yang di sini diganti menjadi Y. Nah, mungkin berubahnya dari segi situ cuy. Nah, di sini pun juga ada controller yang bisa kita rubah ke mode yang namanya mode Android nih cuy. Nah, jadi kalau misalkan kita masukin ke dalam set TV box, si gamepad ini tuh bakalan ngedefault dia itu menjadi Android controller kayak gitu. Nah, kalau misalkan si gamepad ini kita colokin ke dalam PS3, dia pun akan nge-default sendiri ke dalam mode si PS3 cuy. Kayak gitu. Jadi, kalau kalian colokin ke PC, ada dua pilihan, D input dan X input. Kalau kalian colokin ke STB, dia langsung berubah kontrolnya menjadi kontrol Android. Kalau kita colokin ke dalam PlayStation 3, dia akan berubah menjadi kontrol PlayStation 3. Nah, bisa nggak sih kita rubah, misalkan kita masukin ke PS3, pengen berubah menjadi kontrolnya ke dalam si Windows. Itu gue belum coba karena gue gak ada PS3-nya. Nah, cuman nih kayaknya bisa aja kalau misalnya kita pencet si tombol modenya ini cuy. Ada satu fitur yang menurut gue suka yang di game kontrol zaman sekarang itu ada mode yang namanya mode turbo. Mode turbo ini tuh maksudnya kayak kita nge-trigger. Contohnya misalnya kita lagi main game tembak-tembakan ya, main game FPS. Biar satu kali tembakan itu menjadi 3 kali tembakan, kita bisa mengaktifkan yang namanya mode turbo. Jadi mode turbo ini seperti nge-trigger cuy. Jadi kayak zaman di kita nih, zaman gue main misi basi kan harus kayak di tok pencet kayak gitu. Gini nggak usah. Kalian cukup tinggal mencet aja mode turbo, itu sudah langsung otomatis nge-trigger cuy. Nah, satu fitur lagi yang menurut gue ini paling menarik yaitu adalah makro nih cuy. Nah, makro ini fungsinya kayak misalkan kalian lagi nge-farming gitu kan di suatu game dan kalian malas untuk kayak mencet-mencet tombolnya lagi, kalian bisa merekam semuanya di makro. Ya mungkin untuk makro banyak dari kalian udah paham, oh ya fungsi makro seperti ini. Nah, si makronya ini pun bisa kalian reset, bisa kalian set secara gampang. Dan ya pokoknya intinya ini si user manual aja sampai kalian untuk kayak lebih mengetahui lagi, lebih dalam lagi dari si gamepad ini. Karena gamepad ini bukan gamepad biasa yang kalian colok langsung main. Kalian itu harus apa ya namanya, beberapa ada settingan pengaturan yang bakal bikin si experience gaming kalian itu lebih perfect lagi cuy. So oke, selanjutnya di sini masuk dalam experience saat gue menggunakan si gamepad ini untuk bermain gaming PC ya. Sebenarnya dari tadi gue bilang itu kayak agak ribet gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah colok, kita udah main, ya ternyata tidak seribet itu. Mudah-mudah gampang aja ya. Dan kayak misalnya gue lagi bermain game Resident Evil misalkan, ya gue nembak coba pakai L1 L2 kayak gitu. Terus misalkan karena biasanya gue main FIFA
ngopernya nembaknya itu pakai kotak gitu kan. Nah sini ke jadi X dan posisinya tuh posisi yang sama. Nah terus experience-nya yang menurut gue agak kurang enak ya, kurang enak karena ya ini mungkin gue belum kebiasa aja, itu adalah tombol M1 dan M2 yang di belakangnya ini. Jadi kayak kepencet, kadang kita kan kalau lagi main tuh kayak wah segala dipencet gitu, apalagi kita main game fighter, kayak main game arcade, terus segala kepencet. Nah M1 M2 ini sering kepencet gitu ya, ngebuat gue agak aduh kepencet, takut apa kayak gitu sih. Tapi overall untuk masalah handlingnya, ergonominya pun juga semuanya udah oke. Dan yang paling pasti si NEK GP400 ini tuh harganya murah banget. Dan ini bisa menjadi satu experience kalian di saat bermain game cuy. Nah oke, sini aja untuk review gua untuk si gamepad dari si NEK Aeros GP400 ini. Dan ini sangat rekomend banget buat kalian yang gabut di rumah, pengen experience bermain game klasik lagi pakai joystick analog kayak gitu cuy ya. So oke, bisa itu video dari gua, dan jangan lupa pada kesempatan pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah saya Kumpul Budiman. See you next video. Bye bye.